di sana, wah ini yang saya cari selama ini. Salah satunya apa? Ya. Jadi saya ingin mengatakan pada Abah, Abah, ada yang luar biasa pada tulisan Abah itu dari perspektif keilmuan yang kami sebut profetik, kenabian. Gitu. Nah, apa ini? Di bagian uraian tentang bulan Sya'ban, di situ saya menemukan kalimat yang luar biasa, dan ini sebetulnya bisa menjadi psikologi profetiknya Prof. Subandi, karena berkaitan dengan soal batin, berkaitan dengan soal rasa. Kemudian, jadi saya ingin membaca yang saya kutip di sini. Sebentar. Nah ini, Pangersa Abah menulis dalam buku itu. Maka tatkala kalimat ini, yaitu kalimat takwa, la ilaha illallah, telah ditetapkan pada jiwa mereka, ini melalui proses tauhid zikir, bukan hanya pada lidah-lidah mereka. Barusan tadi disebut oleh Abah waktu mau potong kue. Bukan hanya pada pengetahuan-pengetahuan mereka, bukan hanya pada pemahaman mereka. Artinya pemahaman mereka juga, tapi bukan hanya itu tok, gitu. Bukan hanya pada buku-buku mereka, bukan hanya pada tulisan-tulisan tangan mereka, akan tetapi kalimat ini, yaitu kalimat takwa, terukir dalam perasaan mereka. Ini tadi yang disampaikan apa? Wah, betul-betul saya, wah ini kan tadi yang saya baca tadi malam gitu, yang disampaikan apa tadi. Nah, yang terdapat dalam yang meliputi seluruh dari 7 latifah. Batin saya, ini dia teorinya Abah, 7 latifah. Tapi orang-orang kita tidak pernah menyebutnya sebagai teori ilmiah. Itu yang saya heran. Padahal ini adalah teori ilmiah. Ilmunya lebih hebat daripada ilmunya Sigmund Freud yang ahli psikoanalisis. Karena apa? Sumbernya dari Allah langsung. Ilmunya apa? Ilmu laduni. Wasallim taslim. Ilahi anda maksudi wa ridhaka matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka wa ta'ala wa tilmaka abada. Alhamdulillah, ini hari yang luar biasa. Kami UGM sangat berterima kasih pada Pangersa Abah. Luar biasa Abah, kejutan luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan anggota baru kita, Mas Yusuf tadi yang diberi cincin oleh Abah. Terima kasih Abah. Mas Dr. Muhammad Yusuf ini Ketua Takmir Masjid Kampus UGM. Beliau diminta menjadi takmir oleh Rektor UGM, ya, alhamdulillah menggantikan Mas Rizal Ramli yang dari Fakultas Filsafat. Baru lahir hari ini. Menjadi manusia yang baru ya Pak, ya. Manusia baru. Terima kasih Bapak, luar biasa. Beliau ini satu departemen dengan saya Pak, Departemen Antropologi. Cuman beda prodi. Saya antropologi, Mas Yusuf ini di pariwisata. Ya. Jadi suka berwisata dia. Jadi kalau Ibu dan Bapak ke UGM, dialah bosnya Pusat Studi Pariwisata. Ya. Betul, dia bosnya memang. Dia Ketua Pusat Studi Pariwisata UGM. Ya, belum. Ya. Ya, tentu akan semakin mantap ya dengan awal bekal dari Abah Haus tadi. Pariwisatanya mungkin akan semakin maju gitu. Baik Ibu dan sekalian, tadi ada sejarah dari Prof. Bandi. Izinkan saya juga menyebutkan sedikit sejarah tentang UGM ini. Jadi kalau para jamaah perhatikan, ini masjid yang bagus, ini masjid yang relatif baru sejak tahun 2000-an ya. Karena sebelumnya ini tidak ada. Ya. Kawasan ini sebetulnya pada awalnya adalah kuburan.
Jadi ini kuburan Cina dulu, kuburan Tionghoa. Ya, saya ingat betul karena saya dulu tinggal di Bulak Sumur apa. Ya, dari dekat sini di perumahan dosen ini. Ya, saya dulu tinggal di sebelah situ. Kalau belajar karena belum ada perpustakaan, kami ke kuburan apa, ya, cari yang sepi, cari yang sepi supaya bisa baca buku dengan nyaman. Saya masih ingat betul kalau itu. Di situ ada kuburan Cina yang besar, ya, yang bagus, ya, yang kami kadang-kadang nongkrong di situ untuk belajar, gitu. Ya. Nah, ini kemudian apa dipindahkan kuburannya dan ini menjadi masjid. Dan ada bangunan sekolah vokasi ekonomi, ya, dan kemudian kita punya masjid yang indah ini. Di UGM ini ada dua masjid besar, yang satu Islamic Center, yaitu di sebelah barat dari kampus ini. Jadi kalau ibu dan bapak atau UGM akan melihat bahwa kampus UGM ini terbagi menjadi dua. Sebelah barat adalah Sekip, sebelah timur Bulak Sumur. Kok namanya Bulak Sumur? Karena ini dulu bulak, bulak itu tanah lapang, ya. Semua tanah lapang. Dulu kebun tebu, ya, atau kebun kacang. Nah, ada sumur kecil di sana, di sebelah barat Sabah Pramana. Kok tahu saya? Ya tahu, itu tempat main saya dulu soalnya, waktu saya kecil gitu kan. Jadi saya suka main di sana. Ini bulak, kemudian ada sumur kecil, nah namanya kemudian Bulak Sumur. Nah di sebelah baratnya namanya Sekip. Itu dari kata skip. Ya, karena dulu di sana itu ada gubuk besar, sekarang jadi Fakultas Kedokteran Gigi. Itu tempat skipen, tempat nembak, latihan nembak. Ya, dulu ada itu. Jadi kalau tentara-tentara latihan nembak di situ. Nah, orang bilang skit, ya. Orang bahasa Jawa sulit mengucapkan skit, ya. Skit, gitu. Lama-lama jadi skip, ya. Nah, sekarang disebut Sekip daerah itu, ya. Jadi ada skip, ada Bulak Sumur. Nah, di Sekip ada Islamic Center, di Bulak Sumur ada masjid kampus ini. Perkembangan luar biasa Islam di UGM ini, Abah. Alhamdulillah. Istilahnya menurut teman saya, UGM ini mengalami santrilisasi. Ya. Banyak santrinya, santrilisasi. Karena apa? Dulu zaman saya mahasiswa, tempat sholat itu kecil-kecil, sekarang luar biasa. Tiap fakultas itu sudah punya masjid. Kembali saya bilang apa? Ya. Jadi kalau kita hitung di seluruh kampus ini, karena ada 18 fakultas, ada 18 masjid. Belum termasuk masjid kampus dan Islamic Center, 20 itu. Belum termasuk yang pasca sarjana, 1, ada 21 masjid. Nah, ini kalau manakiban tiap bulan 1, baru 2 kali selesai. Saya mau ajak Prof Bandi sama Mas Rahmat sama Mas Yusuf, keliling yuk kita menakjubkan per bulan dari masjid ke masjid di kampus ini, ya. Insya Allah begitu, Abah mohon doa restunya, ya. Supaya kemudian tiap bulan ada cahaya manakib di sini, ya. Dan itu baru 2 tahun selesai itu, ya, baru balik lagi ke tempat semula karena ada hampir 2 bulan. Nah, luar biasa. Nah, itulah situasi UGM, dan terima kasih sekali Abah bahwa ulang tahunnya dilakukan di sini. Alhamdulillah. Sedikit pemberitahuan juga, ini di fakultasnya Mas Rahmat. Mas Rahmat itu ya filsafat, ya. Jadi jangan heran kalau beliau ceramah itu, wah, terus bertanya, tahu kita bagaimana? Tahu kita, itulah orang filsafat, ya kan? Selalu bertanya dan bertanya gitu. Nah, di UGM ini fakultas yang sangat mendalami Pancasila adalah Fakultas Filsafat. Dan disinilah sebetulnya berkembang filsafat Pancasila, apa? Tokohnya saya masih ingat betul karena itu teman bapak saya,
Profesor Notonegoro. Itu nggak bisa dilupakan. Kalau orang belajar filsafat Pancasila pasti akan ketemu Profesor Notonegoro. Menata negara. Nah, inilah tokoh filsafat Pancasila. Nah, karena komitmen UGM pada pengembangan Pancasila, ibu dan bapak sekalian, maka kemudian UGM juga mempunyai pusat studi Pancasila. Jadi kita punya pusat studi Pancasila, ada di Belak Sumur juga, nggak jauh dari G8 tempat menginap Abah. Nah, itulah perkembangan yang ada di UGM. Nah, di Maskam ini sendiri menarik, karena ada komunitas-komunitas dosen dan mahasiswa yang gelisah Abah. Gelisah mengapa? Kita ini kalau kuliah kok nggak pernah menyinggung Al-Quran ya. Kemana ya kitab suci kita gitu. Nah, ada kelompok-kelompok mahasiswa dosen yang gelisah begini ya. Nah, mereka kemudian berinisiatif melakukan kajian-kajian ya. Karena itu muncul arus baru di UGM ini, tapi di luar dunia akademik formal, upaya untuk melakukan pengislaman ya. Istilahnya kemudian disebut islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini arus yang pertama ya. Jadi ada kelompok teman-teman yang melakukan studi islamisasi ilmu pengetahuan. Ini kajiannya rutin di masjid kampus ini, juga online. Nah, itu pertama. Tapi kemudian ada kelompok yang lain, kok islamisasi ilmu pengetahuan kurang pas, perlu arus yang berbeda. Muncullah ilmuisasi Islam apa? Yang muncul kemudian adalah tren di kalangan beberapa teman untuk mengilmiahkan ajaran-ajaran Islam ya. Atau kemudian melihat dunia itu dengan kacamata Islam yang sangat berbeda ya. Karena pada yang islamisasi ilmu ini terlihat orang mengkaji kemudian dihubungkan dengan ayat, tapi teman-teman yang berbeda ini mulai dari ayat kemudian melihat keluar. Apa asumsi dasarnya? Asumsi dasarnya adalah Al-Quran itu kitab yang paling top. Jadi harus berangkat dari sana untuk melihat dunia. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh beberapa teman. Saya ditunjuk sebagai penggawanya. Gitu. Dulunya Prof. Gunto Wijoyo meninggal. Teman-teman tanya, siapa yang meneruskan ini sebelum beliau meninggal? Mereka menyebut nama-nama, beliau diam saja, dan begitu disebut nama saya, beliau manggut. Ya sudah, saya terima. Nah, sehubungan dengan itu, saya ingin sedikit melanjutkan kajiannya Mas Rahmat. Ini membaca kitabnya Abah yang pasal itu. Luar biasa, saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia buku, saya membaca di sana, wah, ini yang saya cari selama ini. Salah satunya apa? Jadi saya ingin mengatakan pada Abah, ada yang luar biasa pada tulisan Abah itu dari perspektif keilmuan yang kami sebut profetik, kenabian gitu. Nah, apa ini? Di bagian uraian tentang bulan Sya'ban, di situ saya menemukan kalimat yang luar biasa, dan ini sebetulnya bisa menjadi psikologi profetiknya Prof. Subandi, karena berkaitan dengan soal batin, berkaitan dengan soal rasa. Kemudian, jadi saya ingin membaca yang saya kutip di sini sebentar. Nah, ini Pangersa Abah menulis dalam buku itu, maka tatkala kalimat ini, yaitu kalimat takwa, la ilaha illallah,
telah ditetapkan pada jiwa mereka, ini melalui proses talqin zikir, bukan hanya pada lidah-lidah mereka. Barusan tadi disebut oleh apa? Waktu mau potong kue. Bukan hanya pada pengetahuan-pengetahuan mereka, bukan hanya pada pemahaman mereka. Artinya pemahaman mereka juga, tapi bukan hanya itu tok, gitu. Bukan hanya pada buku-buku mereka, bukan hanya pada tulisan-tulisan tangan mereka, akan tetapi kalimat ini, yaitu kalimat apa, terukir dalam perasaan mereka. Ini tadi yang disampaikan apa? Wah, betul-betul saya, wah ini kan tadi yang saya baca tadi malam gitu, yang disampaikan apa tadi. Nah, yang terdapat dalam yang meliputi seluruh dari 7 latifah. Batin saya, ini dia teorinya Abah, 7 latifah. Tapi orang-orang kita tidak pernah menyebutnya sebagai teori ilmiah. Itu yang saya heran. Padahal ini adalah teori ilmiah. Ilmunya lebih hebat daripada ilmunya Sigmund Freud yang ahli psikoanalisis. Karena apa? Sumbernya dari Allah langsung. Ilmunya apa? Ilmu laduni. Kalau Sigmund Freud kan menafsir mimpi. Abah lain, tidak bermimpi. Tentu Abah bisa, kalau Abah bisa nafsir mimpi, tentu pasti bisa, yakin saya itu. Nah, tapi yang sangat menarik, meliputi seluruh dari 7 latifah yang terdapat dalam batin mereka, dan melalui al-ahd atau perjanjian mereka dengan gurunya ketika talqin zikir. Nah, ini dia teori psikologi dari apa? Psikologi itu bukan jiwa, tapi soal batin. Sebenarnya itu batin. Nah, Pangersa bilang dalam batin itu ada 7 latifah. Wah, ini luar biasa. Abah berteori ini, kita kembangkan. Dia mengatakan, ya, pada saat itu guru mereka mengarahkan pelafalan kalimat la, ya, ditarik dari bawah besar hingga ke ubun-ubun melalui 3 latifah. Latifatul akhwat, latifatul nas, dan latifatul olid. Luar biasa. Wah, ini teorinya lebih canggih nih daripada Sigmund Freud. Ya. Sigmund Freud itu tokoh psikoanalisis yang sangat terkenal di dunia barat. Pasti Prof. Bandi tahu itu, ya, yakin ya. Nah, beliau mengatakan ada id, ego, superego. Ini ada 3 latifah. Latifatul akhwa, nafs, latifatul qaul. Ini belum qaul, ya. Belum selesai. Masih ada lagi lanjutannya. Dan guru mereka mengarahkan pengucapan kalimat ilaha ke rusuk sebelah kanan yang mencakup kepada latifatul khofi dan latifatul ruhi. Luar biasa. 3, 2, lalu guru mereka mengarahkan pengucapan illallah kepada rusuk sebelah kiri yang meliputi latifatul siri dan latifatul qol. Wah, mantap betul. Luar biasa. Ini betul-betul bisa operasional menurut saya. Ya, ini luar biasa Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin kita tidak pernah melihat itu. Ya. Pak Bandi mengajak saya karena saya sering menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ceramah ilmiah. Ya. Padahal jarang sekali orang menyebut mensitasi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Tapi saya sangat kagum pada tulisan beliau. Jadi saya orang pada heran memang, kok pakai Syekh Abdul Qadir Jailani? Gitu. Ya nggak apa-apa, kenapa kan gitu. Nah, sekarang saya bisa mengutip dari Abah. Ada 7 latifah. Nah, dengan cara itulah maka kalimat la ilaha illallah menjadi akhir perkataan bagi para murid. Nah, ini luar biasa. Jadi yang menanamkan pada kita itu sebetulnya bukan
Saya atau Pak Bandi, guru kita Syekh Mursyid kita ini hanya perantara, kan begitu kalau kita memberi talqin. Saya hanya perantara, lidah saya dipinjam oleh guru saya yang menanamkan itu semua. Luar biasa. Nah, sebagaimana disyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang akhir perkataannya ialah la ilaha illallah, maka ia telah masuk surga. Alhamdulillah billahi fadolana minal mu'minin. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu cari surga lagi, wong kita sudah masuk surga. Itulah mengapa Abang mengatakan di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau sudah punya talqin masih sedih, itu belum mendalam talqinnya. Ya kan? Sudah punya talqin kok sedih. Apa itu? Itu nggak mungkin tentang talqin gitu. Ya. Kalau punya talqin itu nggak takut apa-apa. Ya. Ada penyakit no problem. Ya. Karena kita melihatnya itu dari Allah. Segala sesuatu yang dari Allah itu bagus. Makanya ada COVID, buka saja saya rasa, ya bayar. Karena apa? Penyakit itu bisa membersihkan. Dalilnya memang begitu, ya kan? Kalau kita sakit kan dosa kita berguguran seperti daun kering. Ya. Nah, lawang kita hilangkan dosanya kok malah mengeluh. Jadi begini Ibu dan Bapak, diundang oleh teman guru besar di Austria, bukan Australia. Austria itu di Eropa, ya, dekat Jerman, ya, dulu Prusia, dulu bahasanya masih seperti bahasa. Saya diundang di sana, datang dengan istri, ya, saya bawa tas, ada paspornya. 2 hari di sana, paspor saya hilang. Waduh, gimana ini? Ya, sudah bingung saya, Bang. Saya telepon ke kedutaan, gimana? Bapak harus lapor polisi. Waduh, saya nggak tahu bahasa Jerman. Ya. Repot ini kan. Bapak harus ke mana kira-kira paspor hilang dan temui polisi di sana, lapor begini-begini. Bingung saya. Tapi saya ingat pesan Abah. Kalau apa-apa, ada apa-apa, baca sholawat Bani Hashim sebanyak-banyaknya. Itu yang saya ingat. Berapa ya sebanyak-banyaknya? Bingung lah, bingung kan? Wah kalau 2.000 banyak banget, 5.000 ya jadi nggak mungkin ya. Oke, saya ambil tadi angka yang disebutkan apa tadi? 1. Saya nggak tahu kenapa itu Abah. Pokoknya insting aja. Kelihatannya ada ilham begitu Abah. 1. Jadi setiap hari saya zikir sholawat 1111 kali. Bani Hashim, ya, kalau subuh Bani Hashim. 2 hari kemudian sebelum kami nggak lihat apa-apa, saya cari di hotel itu, depan hotel, di luar hotel, dekat resepsionis, di kamar, saya buka semua koper, nggak ada paspor saya. 2 hari saya zikiran Hashim, paginya saya turun dari kamar, di resepsionis, sir, your passport. Alhamdulillah. Sir, paspor Anda. Saya bilang, ketemu di mana? Ini ada orang nemu di depan hotel. Wah, tadi kemarin saya 2 hari di situ. Balik ke Indonesia sampai ke